Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua bertemu di kampung sawah Magelang dengan selamat. Bapak Ibu senior maupun junior kami yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada para teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah silaturahmi kita bersama, sehingga dengan harapan bisa menambah panjang umur kita bersama. Selanjutnya, ini saya nggak punya grup baik Temanggung, Wonosobo maupun di Banjarnegara, karena kami agak terpencil. Saya di Jogja. Ini yang di Jogja yang saya ketahui ada 3 alumni PKC PKU ini, yaitu satu Mbak Budi Rahayu dan yang 2 Wahab Abdi. Ini keduanya saya hubungi untuk Mbak Budi Rahayu tidak bisa datang, ini karena kerepotan jadi MC, ini semacam waktu-waktu ya, ngomong cucu. Kemudian Mas Wahab ini hari ini ke Banyumas. Keduanya titip salam untuk kita semua dan mengucapkan selamat bertemu di pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Buwono tadi, saya setuju forum seperti ini jangan sampai dipisahkan. Ini monggo tetap dilestarikan. Jadi saya yang berada di Jogja ini, saya gabung dengan grup Wonosobo untuk menyampaikan ya, salam saya setiap pagi. Saya mengawali ya salam grup Wonosobo. Ini saya menyampaikan salam setiap pagi ya, setiap pagi. Ini laporan saya kepada grup, bapak saya masih hidup. Ini saya setiap pagi kalau ada sinyal, kalau pas saya tidak menyampaikan salam itu berarti HP kami tidak aktif. Itu. Untuk pertemuan berikutnya dimanapun saya berusaha untuk datang. Untuk pertemuan lalu di Wonosobo ini saya sudah menyiapkan diri, seragam juga sudah dikirim oleh Mbak Gaya, tapi kebetulan tetangga sebelah itu hajatan mantenan, sehingga saya tidak enak kalau meninggalkan, terus saya tidak datang. Untuk kesempatan ini saya datang nih mengajak anak cucu saya ke sini agar mengetahui sekaligus itu ikut berrekreasi, ketemu teman-teman saya yang ada di Wonosobo, Temanggung dan Banjarnegara. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya personil yang dari PKC PKU saja, tapi saya setuju dengan keluarga. Sebetulnya saya terpencil ini juga ingin itu pertemuan tidak ada di Banjarnegara, Wonosobo dan Temanggung, tapi kalau Tuhan mengizinkan saya juga kepingin ini di rumah saya, tidak di warung makan atau di tempat-tempat lain, tapi di rumah saya. Ini saya kepingin. Doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan suatu saat nanti kalau kami masih diberikan umur panjang bisa menyelenggarakan pertemuan PKC PKU ini di rumah kami. Saya kira itu yang kami sampaikan. Untuk alamat saya ini di sebelah utara bandara Siak, bandara yang baru, kira-kira 7 km ke arah utara. Yang sudah pernah rawuh di sana yaitu almarhum Imam Basuki, Pak Sukodiono, almarhum Ali Murtado, dan Pak Yuwono CS bersama Mbak Yulia Hartini dan kawan-kawan itu sudah pernah ke rumah. Nah ini monggo nanti jangan kapok untuk datang lagi ke rumah saya di desa ya. Jadi kalau menyelenggarakan di rumah makan seperti ini sangat jauh dari rumah saya, karena harus masuk kota kabupaten yang jaraknya sekitar 12 km. Warung-warung ya,
Jadi kalau di rumah saya kira nanti tidak apa-apa bisa menyiapkan tempat. Saya kira itu yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon izinnya teman kami yang di Jogja, Mbak Budi Rayu sama Mas Ahab itu supaya diketahui. Saya kira yang kami sampaikan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya dan kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan diwakili Mas Warjono. Monggo Mas Warjono. Terima kasih. Saya akan menyampaikan sesuatu, namun melanjutkan seperti yang disampaikan Pak Baudu tadi. Ini kita lestarikan. Maka saya juga punya pesan yang ini kami sampaikan dengan tembang, yaitu tembang Jawa Dandang Gulo Gagrek SPK Wonosobo. Dandang Gulo Patet Jendro Patet 6 Gagrek SPK Wonosobo. Monggo kita sama menteri alumni SPK Wonosobo ketepan dengan adanya tembang tersebut kita lestarikan pertemuan kita tiap tahun untuk temu tangan seperti itu yang tadi sampaikan Pak Wahudi tadi. Kita terus ada tali perjalanan tidak sampai jangan sampai putus. Nah, selanjutnya untuk mengenang waktu kita masih siswa, dulu kita bersama-sama mengikuti pendidikan di Wonosobo. Pendaftaran pertama itu kita masih belum tahu, khususnya kami yang Wonosobo itu di mana belum tahu. Nah, kebetulan itu waktu pendaftaran yang menerima itu Bu Tuminem kalau nggak benar. Itu kan saya termasuk yang paling besar itu justru, sehingga waktu diterima langsung dijadikan ketua. Kebetulan yang jadi wakilnya Pak istrinya saya sendiri itu Mbak Eni. Hingga sampai sekarang saya tetap bahagia karena sejak jadi siswa sampai jadi istri saya tidak pernah ke mana-mana, itu reuni terus setiap hari. Jadi tidak ada reuni tiap tahun. Itu hanya apa? Jadi tidak kelio. Itu kenangan singkat saja, nanti akan dilanjutkan oleh Pak German.
Terima kasih Pak Warjono, Bapak-bapak Ibu yang dari kelompok Cilacap tadi. Saya apresiasi apa yang menjadi pengandikan senior-senior kami dari Mas Lauti, dari Mas Gono yang punya ide dan gagasan untuk kedepannya. Mas Tarji, bahwa alma mater SPKC SPK Wonosobo ini perlu dilestarikan, sehingga bukan hanya kepada kita alumni saja, namun juga termasuk keluarga, istri, suami, dan anak cucu. Alhamdulillah yang saat ini diberikan contoh oleh Mas Tarji bisa rawuh beserta istri dan cucu, anak cucu. Alhamdulillah. Kemudian menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh beliau senior kami Mas Waludi, saya salah satu bukti sejarah yang selama itu saya yang suka roh sama Mas Waludi di kamar bedah di poliklinik. Setiap hari saya tidak pernah meninggalkan poliklinik pada sore hari. Kalau malam saya dinas di sal, siangnya saya di laboratorium, dan sore hari saya selalu ikut di poliklinik. Dan pengalaman itu membawa dampak yang luar biasa. Pada saat saya dinas di Rumah Sakit Mangkubumen Surakarta, ada seorang koas dokter dan pemuda dinas sama-sama di Rumah Sakit Mangkubumen menanyakan kepada saya. Alhamdulillah saya sudah bawa bekal dari Wonosobo. Bapak Ibu mungkin ingat Dr. Santoso Tansil, yang beliau adalah seorang ahli farmakologi dari UGM. Itu menjadi guru kita dulu di RS Wonosobo, dan itu merupakan bekal bagi kami untuk memberikan jawaban kepada koas dan pemuda yang ada di Rumah Sakit Mangkubumen Surakarta. Beliau menanyakan, Mas, penisilin kue opo? Luar biasa ini Bapak Ibu. Pengalaman saya itu saya jabarkan, penisilin itu obat antibiotik yang bisa diminum. Itu namanya bisa puyer atau puder, bisa tablet, bisa kapsul. Kemudian yang disuntik itu bisa kristal, bisa oli. Kemudian yang topikal itu salep. Sehingga jawaban itu mudah-mudahan bisa membuat koas dan pemuda itu puas. Kemudian pengalaman saya yang kedua, dampak dari apa yang saya pernah ikut Mas Waludi di kamar bedah. Kalau di kepala itu ada luka dan harus di heting atau dijahit, maka sulit sekali kita untuk menempelkan plaster. Untuk itu memang butuh seni, sehingga seni yang saya gunakan di sana tidak mungkin kalau luka jahitan hanya satu atau dua, kemudian kepala korban tidak mungkin. Sehingga kami punya teori baru, yaitu pada saat kita heting atau jahit, maka jahitan pertama, jahitan tengah, dan jahitan terakhir kita buat sisa sider atau benang itu dipanjangkan. Kemudian perban atau kasa yang kita beri lucium itu kita temelkan, kita tutup dengan kasa yang bersih. Sisa-sisa benang yang panjang tadi kita talikan, sehingga tidak harus menggunakan perban menutup kepala, cukup kasa yang bersih itu ditali dengan sisa-sisa benang yang kita sisakan tadi. Itu adalah seni, sehingga yang saya praktekkan di rumah sakit itu betul-betul menjadi pelajaran yang luar biasa. Sebetulnya alumni Wonosobo ini adalah sebuah pendidikan di Wonosobo ini luar biasa, karena kami juga sering bersamaan dengan perawat-perawat yang dari Karyadi,
keterampilannya kita tidak kalah, bahkan melebihi beliau-beliau yang dari Karyati. Mohon maaf, ini fakta mengatakan seperti itu, dan saya juga pernah mengikuti sendiri, sehingga kami bangga menjadi alumni SPKC SPK Wonosobo ini dengan segala keterampilan dan ilmu yang kami dapatkan. Itu sekedar mengingatkan kembali nostalgia apa yang bisa saya sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian. Mungkin masih ada tambahan lagi. Apabila dalam penyampaian ini ada kurang berkenannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.
tasbih dan sholawat nanti ya. Terima kasih. Shollu ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama bersolawat ya Bu, Bapak Ibu. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsu, anta badru, anta nuru, anta syamsu, anta badru, anta nuru, fawqa nuri. أنت حسين وغالي، أنت مصباح صدوري. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo ini sekedar tausiah dan kita akan membawakan tema sempurnanya iman. Alhamdulillah, kesempurnaan iman itu ada 3. Yang pertama ialah tabiiyah. Yang kedua imaniyah. Yang ketiga ibadah. Itu seseorang bisa dikatakan sempurna keimanannya kalau sudah bisa memahami yang 3 komponen itu. Yang pertama ialah tabiiyah, yang kedua imaniyah, yang ketiga ibadah. Apa tabiiyah itu? Tabiiyah ialah menghormati sesama manusia. Menghormati sesama manusia, baik itu dari Islam, dari Kristen, dari Buddha, dari Hindu, dari mereka yang tidak mengenal apapun dalam bidang agama. Itu dasarnya adalah untuk kemanusiaan. Jadi manusia sebagai hamba Allah, kita memang harus menghormati kepada sesamanya. Dan di sini kita harus ikhlas kepada siapa saja. Dan pandanglah orang lain itu lebih baik daripada diri kita sendiri. Itu yang namanya tabiiyah. Itu tabiiyah, ya. Ini kita singkat aja, nanti waktunya juga sudah aja. Yang kedua ialah Islamiyah. Islamiyah itu artinya kita harus menghormati sesama muslim, satu iman. Jadi sama orang lain, orang selain agama saja kita harus menghormat, apalagi dengan sesama muslim. Insyaallah kalau kita bisa menjalankan seperti itu, kita jadi orang yang amanah. Jadi kepada orang lain kita memandangnya lebih tinggi derajatnya daripada kita sendiri, insyaallah. Jadi jangan lupa yang namanya satu iman. Satu iman itu satu agama. Jadi dengan agama lain aja kita harus menghormat, harus baik, apalagi dengan sesama muslim, sesama Islam. Terus yang ketiga ialah ibadah. Ibadah itu ada 2 jalan. Ibadah langsung kepada Allah dan ibadah kepada sesama manusia. Jadi kita itu sebagai hamba Allah memang kita harus mendasar, harus ikhlas, harus berbudi luhur, harus baik kepada siapa. Kalau iman kita kepada Allah dan kita betul-betul memurnikan Allah, insya Allah besok kita dapat masuk surganya Allah. Itu yang to the point-nya. Jadi memurnikan Allah artinya ialah kita jangan mensekutukan Allah. Yang namanya syirik musyrik itu memang menjadi larangan Allah. Ini yang hubungannya dengan hamba dan Allah. Harus murni Islam kita. Islam kita jangan dicampur dengan perdukunan atau dengan hal-hal yang lain selain Allah. Yang kedua, hubungan manusia. Hubungan manusia antara kita dan panjenengan sedoyo itu memang harus baik. Kita jangan sampai kita mempunyai hati yang takabur, hati sombong,
hati ria, hati sok pamer, itu tidak boleh. Karena yang berhak segalanya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba dan nantinya kita pasti akan berpulang kepada Allah. Apalagi kita sudah tua-tua dan teman-teman kita juga sudah banyak yang meninggal. Ini contoh pengurus di Wonosobo saja. Ini habis, tinggal saya sendiri. Saya terus bentuk lagi yang lebih muda lagi karena Pak Imam juga sudah sido, Pak Ali Murtado sudah sido, Mbak Lestari, Mbak Terima juga sudah sido. Dan semoga mereka-mereka yang sudah sido itu diampuni dosanya, diterima amal baiknya, dimasukkan dalam surganya Allah. Allahumma amin. Dan itulah perjalanan manusia. Maka monggo kita harus ingat, masalah iman kita harus sempurna. Kesempurnaan iman itu ada 3 poin. Yang pertama tabiiyah, yang kedua imaniyah, yang ketiga ibadah. Dan ibadah itu menurut kemampuannya, nggak usah dibuat yang berat-berat. Yang berat contohnya membaca basmalah 1000 kali, nanti malah keceretot kelalen malah artinya salah. Tidak usah dipaksakan harus seperti itu. Coba Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, nanti tidak jelas. Padahal bahasa Arab kalau sudah salah cara pengucapannya artinya juga salah. Mulane monggo dipelajari yang ringan-ringan saja. Dan untuk ibadah kepada Allah, terutama sholat subuh itu jangan sampai kerainan, istilahnya kerainan kolo-kolo ya ora apa-apa, tapi nek kali kerainan terus jangan sampai seperti itu. Masalahnya sholat subuh adalah tolok ukur seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau sholat subuh tidak dikerjakan, apalagi sampai kesiangan, sampai serengenge keluar mataharinya keluar, itu hari itu amalan kita itu rusak. Jadi iman-iman sekali Bapak Ibu monggo. Kalau kita sudah tua-tua, kita kalau bisa bangun jam 3, setengah 3 atau setengah 4 kita sholat sunnah dulu, terus kita nunggu sampai azan subuh, terus kita 2 rakaat sebelum subuh dan dilanjutkan dengan sholat subuh. Karena sholat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya bumi seisinya, apalagi sholat subuhnya. Monggo kita tekankan untuk semuanya. Jadi jangan lupa kesempurnaan iman itu ada 3 yang tadi kita bicarakan. Yang pertama tabiiyah, yang kedua imaniyah, yang ketiga ibadah. Demikian yang kita sampaikan. Apabila kita kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiahnya dari Pak Yuwono. Tadi saya bilang, Mas kok tidak boleh sama Mbak Endang. Ya nggak apa-apa, karena dia memang di atas saya, jadi saya manggil Mas, manggil Pak, karena memang sudah bapak-bapak. Yeah. Bapak Ibu, untuk acara inti sudah selesai. Nanti mau ditutup dengan berdoa. Sebelum kita nanti dahar, ramah tamah, siapa yang mau menyanyi boleh, yang mau guyon-guyon boleh. Terus sebelumnya dahar,
Nanti kita foto bersama sesuai dengan angkatan dulu. Nanti dari angkatan 68, 69 dan seterusnya. Secara ini nanti Pak Ning, ini suami Mbak Susi Utami, mau menutup dengan doa. Monggo Pak Ning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulun ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula dereng saged manggil kanca apalagi nembe sak menika pepanggihan kalian panjenengan. Sugeng rawuh, sugeng pepanggihan nepangaken kawula naminipun janipun pendek sanget MAS RUR. Namung Mas Rur, namung gandeng kala rumiyin anak ning siji angger-angger arak mati yang sepah nggih. Lajeng dipun gantos ngamdipun mawi nami perempuan Ning ngaten. Lajeng ngantos dumugi sepriki ketelah Pak Ning. Kawula semahipun kanca estri kala rumiyin nggih sekolah wonten SPK Wonosobo naminipun Susi Utami Johar Iswarin. Nggih menika cendhek-cendhek ning ndeki kula ngaten. Yen pangapunten janipun kawula dereng pantes menawi kapure ndonga. Nek dongaaken nggih matur nuwun, namung gandeng ingkang kajibah nembe berhalangan sampeka nembe tindak luar negeri Bapak Haji Mohsin. Pramila kala wau kawula dipun bledhok kapure berdoa. Gelem ora gelem ya kudu gelem nggih. Pramila monggo Bapak Ibu, mugi-mugi pertemuan di hari ini kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berangkat sampai di tempat temanggung ini, dan insya Allah nanti kita akan kembali pulang ke tempat masing-masing selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbi aujini an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni muslimin. Allahumma aslih li dinil ladzi wa asmatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa jadil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa jadil mauta rahatan liman kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terusmadan samugi katampi dening Allah. Mugi-mugi kita sedaya tansah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih doanya. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa pertemuan yang akan datang nanti tahun 2025 di Banjarnegara. Untuk sekarang monggo yang angkatan 68 maju foto bersama. lusa.